Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arniati Limbong, NPM 2017-040003, jurusan Sistem Informasi STIMIK Handayani Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sekilas mengenai COVID-5 yang merupakan tugas final dari mata kuliah Kontrol dan Audit Sistem Informasi. Control Objective for Information dan Related Technology atau biasa disingkat dengan nama COVID adalah suatu panduan standar praktek, manajemen teknologi informasi, dan sekumpulan dokumen best practice untuk tata kelola teknologi informasi yang dapat membantu auditor, manajemen, dan pengguna untuk menjembatani pemisah atau gap antara risiko bisnis, kebutuhan pengendalian, dan permasalahan-permasalahan teknis. COVID pertama kali diterbitkan pada tahun 1996, kemudian edisi kedua dari COVID diterbitkan pada tahun 1998. Pada tahun 2000 dirilis COVID 3.0 dan COVID 4.0 pada tahun 2005. Kemudian COVID 4.1 dirilis pada tahun 2007 dan saat ini COVID yang terakhir dirilis adalah COVID 5.0 yang dirilis pada tahun 2012. COVID merupakan kombinasi dari prinsip-prinsip yang telah ditanamkan yang dilengkapi dengan balance security dan dapat digunakan sebagai acuan model seperti CSO dan disejajarkan dengan standar industri seperti ITIL, CMM, BS 779, dan ISO 9000. COVID-5 membantu perusahaan menciptakan nilai optimal dari teknologi informasi dengan menjaga keseimbangan antara menyadari manfaat dan mengoptimalkan tingkat risiko serta penggunaan sumber daya. COVID-5 membuat informasi dan teknologi yang saling berhubungan dapat dikelola secara holistik bagi keseluruhan perusahaan, mengambil seluruh tanggung jawab bisnis dan fungsional, memperhatikan kepentingan teknologi informasi terkait stakeholder internal dan eksternal. Adapun perbedaan antara COVID-5 dengan COVID 4.1, COVID 4.1 dengan COVID-5 mempunyai beberapa perbedaan, terutama dalam pembagian domain dan aktivitas proses kerjanya. Pada kerangka kerja COVID-5 terdapat pemisahan yang tegas antara tata kelola dengan manajemen. Dengan adanya pemisahan ini, maka akan memudahkan bagi institusi yang ingin secara jelas memisahkan antara tata kelola dengan proses operasional yang lain. COVID-5 product family yang pertama yaitu COVID-5 Enabler Goods yang terbagi menjadi dua, yaitu Enabling Process dan Enabling Information. Sedangkan COVID-5 Professional Goods terbagi menjadi empat, yaitu COVID-5 Implementation, COVID-5 for Information Security, COVID-5 for Assurance, dan COVID-5 for Risk. COVID-5 memiliki 5 prinsip. Yang pertama yaitu meeting stakeholder needs, memenuhi kebutuhan stakeholder, converting the enterprise end-to-end, meliputi seluruh kegiatan perusahaan, applying a single integrated framework, menerapkan satu framework terpadu, enabling a holistic approach, memungkinkan pendekatan holistik, separating government from management, memisahkan tata kelola dan manajemen. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan stakeholder. Perusahaan ada untuk memberi nilai atau keuntungan bagi stakeholder. Perusahaan memiliki banyak stakeholder dan memberikan nilai keuntungan mempunyai arti yang berbeda dan kadang menimbulkan konflik antara satu sama lain. Tata kelola adalah
mengenai negosiasi dan memutuskan antar kepentingan stakeholder yang berbeda. Sistem tata kelola seharusnya mempertimbangkan semua stakeholder ketika membuat keputusan mengenai laba, sumber daya, dan penilaian risiko. Untuk setiap keputusan, hal-hal berikut dapat seharusnya ditanyakan, seperti siapa yang menerima keuntungan, siapa yang menanggung risiko, dan apa sumber daya yang dibutuhkan. Kebutuhan stakeholder harus bertransformasi menjadi strategi praktis perusahaan. Tujuan COVID-5 menerjemahkan kebutuhan stakeholder dalam tujuan yang spesifik dan praktis dalam konteks perusahaan, tujuan teknologi informasi, dan tujuan enabler. Adapun keuntungan dari COVID-5 yaitu yang pertama, memungkinkan mendefinisikan prioritas pelaksanaan, perbaikan dan jaminan tata kelola perusahaan teknologi informasi didasarkan pada tujuan strategis dan risiko yang terkait dari perusahaan. Kemudian, dalam praktik tujuannya, yang pertama, mendefinisikan tujuan dan sasaran yang relevan dan nyata di berbagai tingkat tanggung jawab. Kemudian, filter basis pengetahuan dari COVID-5 berdasarkan pada tujuan perusahaan untuk menjabarkan panduan yang relevan untuk dimasukkan dalam pelaksanaan perbaikan atau jaminan proyek-proyek tertentu, dengan jelas mengidentifikasi dan berkomunikasi sebagaimana penting enabler untuk mencapai tujuan perusahaan. Prinsip yang kedua yaitu meliputi seluruh kegiatan perusahaan. COVID-5 ditujukan untuk tata kelola dan manajemen informasi dan teknologi terkait dari sebuah perusahaan dengan perspektif end-to-end. Ini berarti COVID-5 mengintegrasikan tata kelola teknologi informasi perusahaan dalam tata kelola perusahaan, yaitu sistem tata kelola untuk teknologi informasi perusahaan yang diusulkan oleh COVID-5 diintegrasikan dalam setiap sistem tata kelola, karena COVID-5 menyelaraskan dengan pandangan terbaru dalam tata kelola, meliputi semua fungsi dan proses dalam perusahaan. COVID-5 tidak fokus hanya pada fungsi IT, tapi memperlakukan informasi dan teknologi yang terkait sebagai aset yang harus ditangani sama seperti aset lainnya oleh semua orang dalam perusahaan. Prinsip COVID yang ketiga yaitu menerapkan satu framework terpadu. COVID-5 selaras dengan standar framework terbaru yang relevan dan digunakan oleh perusahaan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menggunakan COVID-5 sebagai tata kelola menyeluruh dan framework manajemen integrasi, ISACA atau Information System Audit dan Control Association, berencana akan memfasilitasi pengguna COVID dalam memetakan praktik dan aktivitas untuk referensi pihak ketiga. Prinsip COVID-5 yang keempat yaitu memungkinkan pendekatan holistik yang dapat membuat COVID-5 berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang secara individu dan kolektif mempengaruhi apakah sesuatu akan bekerja. Dalam kasus COVID, tata kelola dan manajemen atas TI perusahaan didorong oleh rincian tujuan, yaitu tingkat tujuan teknologi informasi yang lebih tinggi dengan mendefinisikan apa saja enabler yang harus dicapai. Digambarkan oleh framework COVID-5 dalam 7 kategori.
prinsip kebijakan dan yang pertama yaitu prinsip kebijakan dan framework adalah sarana untuk menerjemahkan perilaku yang diinginkan dalam panduan praktis untuk manajemen sehari-hari. Yang kedua yaitu proses, menggambarkan sebuah set terorganisir dari praktik dan aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dan membuat keluaran atau output untuk mendukung pencapaian tujuan teknologi informasi secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu struktur organisasi adalah kunci pembuatan keputusan untuk menciptakan kesatuan dalam sebuah organisasi. Yang keempat yaitu budaya, etika, dan perilaku. Dari individu dan organisasi seringkali diabaikan sebagai faktor sukses dalam aktivitas tata kelola dan manajemen organisasi. Yang kelima yaitu informasi. Berhubungan dengan semua informasi yang dibuat dan digunakan perusahaan. Informasi dibutuhkan untuk menjaga agar organisasi berjalan dan dikelola dengan baik. Tapi pada level operasional, informasi sangat sering menjadi produk utama dari organisasi itu sendiri. Yang keenam yaitu layanan infrastruktur dan aplikasi. Termasuk dalam infrastruktur, teknologi dan aplikasi yang menyediakan bagi perusahaan informasi mengenai proses teknologi dan layanan. Dan yang terakhir yaitu SDM, keahlian dan kompetensi. Berhubungan dengan SDM dan membutuhkan penyelesaian semua aktivitas dengan sukses untuk membuat keputusan yang tepat dan mengambil tindakan pembenahan. COVID enabling process dapat kita lihat pada gambar, di mana yang pertama yaitu stakeholder. Tiap proses memiliki stakeholder, eksternal dan internal, dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian goals, tujuan proses didefinisikan sebagai sebuah pernyataan yang mendeskripsikan keinginan untuk mendapatkan hasil dari sebuah proses. Tujuan proses mendukung IT related yang kemudian mendukung tujuan organisasi. Kemudian life cycle, setiap proses memiliki siklus didefinisi, diciptakan, dijalankan, diawasi, dan diperbarui. Kemudian good practice, yaitu COVID-5 enabling process berisi model referensi proses, di mana praktik terbaik dari proses internal dideskripsikan secara real. Proses capability model menyediakan sebuah pengukuran terhadap kemampuan proses untuk memenuhi tujuan bisnis. Rating atau skalanya terdiri dari 6 level, yaitu level 0 incomplete proses, yaitu proses belum diimplementasikan atau gagal untuk mencapai tujuan dari proses itu sendiri. Tidak ada bukti adanya pencapaian yang sistematis pada tujuan proses. Kemudian level 1 performance proses, yaitu proses yang diimplementasikan berhasil dan mencapai tujuannya. Level yang kedua yaitu managed proses, yaitu proses kini diimplementasikan ke dalam sebuah managed fashion, direncanakan, diawasi, dan diperbaiki, serta produk yang dihasilkan atau dikerjakan mapan, dikendalikan, dan diawasi. Level yang ketiga yaitu established proses, yaitu proses diimplementasikan menggunakan sebuah proses yang terdefinisi yang mampu mencapai keluaran proses. Kemudian level 4 yaitu predictable proses, yaitu proses berjalan dengan definisi batas untuk mencapai keluaran proses. Level yang kelima yaitu optimizing proses
atau proses secara terus-menerus meningkat untuk memenuhi tujuan bisnis. Demikian pembahasan saya sekilas mengenai COVID-5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.